Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa sih di dalam kasino Las Vegas itu nggak ada jam dinding dan nggak ada jendelanya? Jawabannya bukan kebetulan, itu desain psikologis. Pemilik kasino ingin kalian lupa waktu. Mereka ingin memanipulasi otak kalian supaya tetap merasa segar, tetap merasa siang, dan terus berjudi meskipun sudah di luar jam 3 pagi misalnya. Nah, caranya apa? Caranya lewat cahaya. Nah, masalahnya banyak dari kita tanpa sadar menerapkan teknik kasino ini di rumah kita sendiri, terutama di kamar tidur nih yang paling sering. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kita pulang kerja udah capek fisik, tapi begitu rebahan, mata jadi melek, otak jadi buzzing. Besok paginya bangunnya tetap lelah, produktivitasnya jadi hancur. Kalian pikir itu mungkin karena habis minum kopi nih tadi, atau mungkin stres nih kerja. Itu mungkin bisa jadi, tapi kemungkinan besar pelakunya adalah langit-langit kamar kalian sendiri. Hari ini kita akan bedah sains di balik cahaya dan bagaimana memperbaiki ritme tubuh kalian lewat desain interior yang sehat. Nah, kalau secara biologis ya, di dalam tubuh manusia itu ada jam biologis purba yang namanya circadian rhythm. Jadi ini sistem yang mengatur kapan kita harus bangun, kapan kita lapar, dan kapan kita harus tidur. Gimana cara kerjanya? Simple, lewat mata. Ribuan tahun lalu sebelum ada listrik, patokan manusia tuh cuma satu, ya matahari. Saat matahari terbit, cahayanya itu warna putih biru, mata kita tuh kirim sinyal ke otak, "Oi bangun, produksi kortisol, cari makan." Nah, saat matahari terbenam, cahayanya mulai jingga, mulai memerah, mata kita tuh kirim sinyal lagi. "Oi, gelap, produksi melatonin, istirahat." Masalah modern yang muncul di sini adalah mata kita tuh punya sensor yang sangat sensitif banget terhadap blue light, cahaya biru atau putih terang ya. Nah, cahaya ini fungsinya mematikan melatonin, yaitu hormon tidur. Jadi kalau jam 10 malam kamar tidur kalian masih terang benderang pakai lampu putih neon, secara biologis kalian sedang membohongi otak kalian. Kalian teriak ke otak nih, "Ini masih siang bolong." Padahal badan itu udah remuk banget minta istirahat. Nah, inilah resep sempurna buat teman-teman yang mau insomnia dan chronic fatigue ya. Sebagai kontraktor, saya sering banget lihat kesalahan fatal ini di rumah-rumah yang ada di Indonesia. Kebanyakan orang kita tuh punya obsesi sama lampu yang putih terang. Itu biasanya di 6500 Kelvin. Alasannya apa? Biar terang mas, biar kelihatannya tuh bersih. Oke, masuk akal. Tapi kalau salah penempatannya itu juga bisa bahaya. Nah, ini kita akan bahas nih kesalahan pertama, yaitu pasang lampu 6500 Kelvin putih neon di kamar tidur. Ini fatal banget. Kamar tidur itu adalah tempat buat istirahat. Kalau dikasih lampu yang putih, itu melatonin atau hormon tidur tadi jadi nggak keluar. Kalian mungkin bisa tidur cuman karena kelelahan, tapi kualitas deep sleep-nya itu jadi rusak. Nah, yang kesalahan kedua, kebalikannya nih, pasang lampu warm di 3000 Kelvin tuh di ruang kerja. Lampu kuning itu kan sifatnya relaxing ya, meniru cahaya sore. Kalau dipakai di ruang kerja, itu bawaannya jadi pengen rebahan terus, pengen santai. Akhirnya WFH jadi nggak produktif, mood kerjanya juga jadi nggak dapet. Rumah kalian jadi membingungkan tubuh kalian sendiri nih. Di ruang kerja ngantuk, di tempat tidur malah nggak bisa tidur, melek terus. Nah, solusinya gimana mas? Nah, solusinya bukan buang semua lampu ya, tapi tempatkan cahayanya sesuai dengan fungsinya. Di arsitektur kita bisa pakai teknik layering light ya. Pertama, kita bisa atur Kelvinnya, suhu warnanya. Misalnya nih, untuk area aktif, misalnya dapur, ruang kerja, kamar mandi, gunakan yang natural white di 4000 Kelvin. Ini paling enak buat mata kita. Terang tapi nggak pucat kayak di rumah sakit. Jadi bikin kita tetap fokus. Untuk area yang pasif, misalnya seperti kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, itu wajib gunakan warm white. Jadi gunakan di 2700 Kelvin sampai 3000 Kelvin. Nah, lampu kuning ini memicu efek cozy dan mempersiapkan otak kita untuk tidur.
Strategi kedua, jangan cuma andalkan satu lampu donat nih di tengah-tengah plafon. Itu cahaya paling membosankan dan bikin mata tuh jadi lebih capek. Nah, kita bisa menggunakan kombinasi nih. Yang pertama, general lighting, itu lampu utama di plafon. Kita bisa juga gunakan yang kedua, task lighting, lampu meja buat kerja, lampu gantung di atas meja makan, dan yang ketiga kita bisa menggunakan accent lighting, yaitu seperti strip LED di balik TV, LED di bawah tempat tidur. Nah, strategi yang ketiga nih, tips pro buat yang susah nih tidur. 2 jam sebelum tidur, kita matiin nih lampu utama di plafon. Nyalakan cuman lampu mejanya aja atau lampu tidur yang kuning redup. Makanya kalau di hotel-hotel kan kita bisa pilih tuh lampu-lampunya. Nah, ini menstimulasikan matahari terbenam di dalam kamar. Ini bikin otomatis tubuh kita tuh akan lebih rileks. Kita jadi gampang menguap dan itu udah siap buat tidur tanpa obat tidur. Teman-teman, pencahayaan atau lighting itu sering banget dianggap remeh. Sering jadi pos pengeluaran terakhir bahkan dalam bangun rumah. Yang penting nyala gitu. Padahal investasi lampu yang tepat ini bukan soal estetika. Bukan biar rumah kayak hotel bintang 5 aja atau kayak Indomaret Alfamart yang terang banget. Ini adalah investasi kesehatan mental dan produktivitas. Bayangkan kalau Bapak Ibu bangun tiap pagi dengan segar dan bisa kerja di rumah tuh dengan fokus yang tinggi cuma dengan mengganti bohlam lampu yang sesimpel itu. Jadi rumah Bapak Ibu akan lebih menjadi charger energi setiap hari. Pastikan juga chargernya punya voltase yang pas ya, jangan sampai rumah sendiri malah menyedot energi kalian. Dan juga Bapak Ibu bisa pasang PLTS agar lebih hemat juga untuk lampu ini. Cek lampu kamar kalian sekarang. Kalau masih warnanya putih neon, saran saya ganti hari ini juga. Nah, buat Bapak Ibu yang banyak mendapatkan manfaat dari video ini, boleh di-share ke teman-temannya. Dan buat Bapak Ibu yang nggak mau ketinggalan info-info terupdate soal arsitektur, soal psikologi, soal desain rumah, boleh di-subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info berikutnya. Saya Heri, semoga tidur nyenyak Bapak Ibu dan kerja produktif hanya dengan mengganti lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.